Relasi. Relasi dari himpunan A ke himpunan B adalah aturan memasangkan anggota himpunan A ke anggota himpunan B. Di sini saya mengambil contoh. Sebagai contoh, misal himpunan A anggotanya 2, 5, dan 6. 2, 5, dan 6. Dan kemudian himpunan B anggotanya 3, 4, 5, 7. Yang ditanyakan di sini diagram panah kurang dari. Diagram panah kurang dari. Pertama, kita akan menyiapkan 2 kotak. Terserah kalian mau buat oval juga boleh. Tapi di sini saya buat kotak. 2 kotak yang sebelah kanan ini adalah himpunan A yang anggotanya 2, 5, dan 6. Sedangkan di sisi kiri himpunan B yang anggotanya 3, 4, 5, dan 7. Lalu kita tuliskan di antara A dan B ini, kedua kotak ini, tulisan kurang dari. Jadi kalau dibaca adalah anggota himpunan A kurang dari anggota himpunan B. Saya ulangi, anggota himpunan A kurang dari anggota himpunan B. Seperti yang ada di PPT ya teman-teman. Kemudian kita pasangkan anggotanya. 2 itu kurang dari berapa aja sih? Nah, berarti di sini 2 kurang dari 3. Kemudian 2 kurang dari 4. Lalu 2 kurang dari 5. Dan 2 itu kurang dari 7. Seperti yang ada di PPT ya teman-teman. Kemudian 5. 5 itu kurang dari 7. Jadi, benar, ada yang ketinggalan. Dan yang terakhir itu 6. 6 itu kurang dari 7 juga ya. Jadi, diagram panah seperti itu. Yang diperhatikan adalah anggota himpunan A itu mempunyai lebih dari satu pasangan di himpunan B. Saya ulangi, yang harus diperhatikan adalah anggota himpunan A itu mempunyai lebih dari satu pasangan di himpunan B. Seperti 2 kurang dari 3, 2 kurang dari 4, 2 kurang dari 5, dan 2 kurang dari 7. Seperti yang ada di PPT ini. Kita beralih ke fungsi. Fungsi suatu relasi dari himpunan A ke himpunan B disebut fungsi dari arah A ke B jika setiap anggota A dipasangkan dengan tepat satu anggota B. Kita langsung lihat saja di PPT. Di sini ada diagram panah setengah dari. Ini ya teman-teman, setengah dari. 2 itu setengah dari 4. Lalu 3 itu setengah dari 6. Dan 5 itu setengah dari 10. Bisa dipahami teman-teman? Diagram setengah. Nah, kita melihat apakah diagram panah ini merupakan suatu fungsi atau bukan? Kita lihat syaratnya. Maaf ya teman-teman. Kita lihat syaratnya. Disebut fungsi dari A ke B jika setiap anggota A dipasangkan tepat satu anggota B. Jadi, setiap anggota A 2, 3, dan 5 itu punya pasangan di B. Itulah yang disebut fungsi. Jadi 2 ini setengah dari 4, 3 ini setengah dari 6, dan 5 ini setengah dari 10. Kan punya pasangannya masing-masing kan teman-teman? Jadi satu anggota di A hanya punya satu pasangan di anggota B ya teman-teman. Kemudian di fungsi juga ada namanya domain atau daerah asal. Dari diagram panah ini, manakah yang merupakan daerah asal fungsi? Bisa teman-teman lihat
Daerah asal fungsi itu ada di himpunan A. Kemudian ada juga yang disebut kodomain atau daerah kawan. Nah, di sini daerah kawannya atau kodomainnya ada di himpunan B. Lalu yang ketiga disebut dengan range atau daerah hasil. Apa sih yang disebut range atau daerah hasil itu? Range atau daerah hasil itu adalah anggota dari himpunan B yang mempunyai pasangan di himpunan A. Jadi di sini 4 yang memiliki pasangan kan 4, 6, dan 10. 4 pasangannya 2, 6 pasangannya 3, 10 pasangannya 5 di daerah kodomen, daerah kawan. Daerah kodomen itu ada di himpunan B. Kalau ditanya anggota himpunan B apa aja sih? Jadi kita tuliskan anggota himpunan B adalah 4, 6, 8, dan 10. Dan anggota himpunan A ada 2, 3, dan 5. Kita bergeser ke sebelah kiri, ada notasi fungsi dan rumus fungsi. Tanda fungsi fx dinotasikan sebagai sama dengan f memetahkan x ke ax ditambah b. Ini adalah notasi fungsinya. Kemudian, notasi fungsi ini dapat ditulis dalam bentuk rumus. Dalam bentuk rumus fungsi ya teman-teman. Nah, kalau dituliskan dalam bentuk rumus fungsi menjadi fx sama dengan ax plus b. Saya ulangi. Menjadi fx sama dengan ax plus b. Relasi dan fungsi dapat dilihat di gambar pertama sebelah kanan. Syarat fungsi adalah semua anggota A punya pasangan. Pasangannya tepat 1 ke anggota B. Lihat, bisa dilihat di gambar pertama. P ke I. P pasangannya ke I. Dan H pasangannya ke K. R pasangannya ke M. Jadi setiap anggota A punya tepat satu ke anggota B. Kita lihat gambar 2. Syarat fungsinya adalah semua anggota A punya pasangan. Kita lihat anggota A. Semua anggota punya pasangan. Dan kita lihat syarat kedua. Pasangannya tepat satu anggota ke B. Tapi di sini ada Hi ini pasangannya ada yang ke K dan juga ada yang ke M. R juga pasangannya ada yang ke I dan juga ada yang ke M. Berarti yang B ini bukan fungsi ya teman-teman. Kita lihat gambar ketiga. Syarat fungsi tadi semua anggota A punya pasangan. Di sini di anggota A dapat kita lihat ada anggota yang tidak punya pasangan, yaitu anggota Hi. Lalu syarat kedua pasangannya tepat satu ke anggota B. Jadi A ini pasangannya tepat ke anggota B, P ke M, dan R ke M. Penjelasan dari pengertian fungsi yaitu suatu bentuk hubungan matematis yang menyatakan hubungan ketergantungan atau hubungan fungsional antara suatu variabel dengan variabel lain, yaitu Y sama dengan A plus BX. Y merupakan dependent variable, A merupakan konstanta, B merupakan koefisien, dan X merupakan independent variable. Fungsi dibagi menjadi 2, yaitu fungsi aljabar dan fungsi non-aljabar. Fungsi aljabar adalah fungsi yang bisa didefinisikan sebagai akar dari sebuah persamaan aljabar. Dan fungsi non-aljabar adalah fungsi yang tidak dapat dinyatakan dalam sejumlah berhingga operasi aljabar. Di fungsi aljabar dibagi menjadi 2, yaitu fungsi rasional dan fungsi irasional. Di fungsi non-aljabar dibagi menjadi 4 fungsi, yaitu 1. Fungsi eksponensial, 2. Fungsi logaritmik, 3. Fungsi trigonometrik, dan 4. Fungsi hiperbolik. Kalau di fungsi rasional ada fungsi kuadrat, fungsi polinom, fungsi linear, fungsi kubik, dan fungsi pangkat.
Fungsi aljabar. Jika f dan g adalah fungsi, berlaku sifat-sifat aljabar. Fungsi 1. Jumlah dua fungsi dalam kurung f plus g dalam kurung x sama dengan f dalam kurung x plus g dalam kurung x. 2. Selisih dua fungsi dalam kurung f min g dalam kurung x sama dengan f dalam kurung x min g dalam kurung x. Fungsi irasional. Fungsi yang variabel bebasnya terdapat di bawah tanda akar. Semisalnya yaitu f dalam kurung x sama dengan akar x atau g dalam kurung x sama dengan akar x plus 1 plus 3. Fungsi rasional. Fungsi yang memiliki bentuk umum seperti f dalam kurung x sama dengan g dalam kurung x per h dalam kurung x, di mana g dalam kurung x dan h dalam kurung x adalah polinomial. Syarat domain fungsi rasional penyebut tidak boleh nol, atau h dalam kurung x dominan 0. Kita bahas melalui fungsi polinom. Fungsi polinom adalah fungsi yang mengandung banyak suku atau polinom dalam variabel bebasnya. Bentuk umumnya yaitu y sama dengan a0 plus a1 kali 1 plus a2 kali 2 plus an x pangkat n. Dan selanjutnya yaitu fungsi pangkat. Fungsi pangkat adalah fungsi yang variabel bebasnya merupakan pangkat bilangan dari nyata bukan 0. Bentuk umumnya yaitu y sama dengan x pangkat n sama dengan bilangan real. Fungsi linear. Fungsi yang variabelnya berpangkat 1 atau fungsi yang grafiknya adalah garis lurus. Bentuk umum fungsi linear itu sangat simple, yaitu y sama dengan ax plus b. A ini itu disebut koefisien, dengan syarat a ini tidak boleh bernilai 0. X adalah variabel dan b adalah konstanta. Nah, berikut adalah beberapa contoh dari fungsi linear. Bisa kita lihat teman-teman, yaitu fx sama dengan 5x tambah 3, fx sama dengan 4 min 3x, fx sama dengan 2 per 3x min 7. Sekarang kita lanjut, bagaimana cara menggambar grafik fungsi linear. Grafik fungsi linear dengan daerah asal bilangan bulat berbeda dengan grafik fungsi linear daerah asal bilangan real. Untuk membedakan grafik fungsi linear bilangan bulat dengan grafik fungsi linear bilangan real, akan ada dua contoh. Contoh pertama, gambarlah grafik fungsi y sama dengan 2x plus 1 dengan domain fungsi x, di mana x lebih dari sama dengan negatif 1 dan kurang dari 3, di mana x adalah anggota bilangan bulat. Untuk pertama, domainnya adalah bilangan bulat, teman-teman. Jadi bagaimana cara menggambar grafiknya? Kita akan mencari pasangan dari domain ini. Kita akan mencari hasilnya atau nilai y-nya. Jadi kita buat dulu tabel agar gampang. Nah, di sini domainnya itu kurang dari sama dengan negatif 1 dan kurang dari 3, di mana bilangan bulat. Berarti negatif 1, 0, 1, dan 2. Tiganya itu tidak termasuk. Karena di sini itu tidak ada tanda kurang dari sama dengan. Jadi tiganya tidak masuk. Kita akan mencari nilai. Nah, untuk x negatif 1, kita coba substitusikan dalam 2x plus 1. Berarti 2 dikali negatif 1 ditambah 1 sama dengan negatif 1. Nah, untuk x0 kita ganti lagi x-nya jadi 0. Jadi 2 dikali 0 ditambah 1 sama dengan 1. Untuk x sama dengan 1 itu 2 dikali 1 ditambah 1 yaitu 3. Untuk terakhir x2 kita substitusikan lagi, 2 dikali 2 ditambah 1 sama dengan 5. Nah, kita sudah dapat hasil dari x, y nya, yaitu negatif 1, negatif 1, 0,1, 1,3, dan 2,5. Nah, setelah itu
titik dari koordinat itu kita akan gambarkan ke dalam diagram Kartesius. Untuk diagram Kartesiusnya kalian bisa lihat di layar. Ini adalah grafik diagram Kartesius. Ini adalah grafik fungsi linear untuk domain bilangan bulat. Jadi hanya berupa beberapa titik. Lalu kita lanjutkan ke contoh kedua di mana domainnya adalah bilangan real. Gambar grafik fungsi y sama dengan 2x plus 1 dengan domain fungsi x di mana x lebih dari sama dengan negatif 1 dan kurang dari 3 di mana x adalah anggota bilangan real. Ini fungsinya sama dengan tadi, cuma bedanya yang tadi itu bilangan bulat, kalau ini adalah bilangan real. Untuk bilangan real, kita tidak perlu menguji setiap koordinat titiknya, karena itu akan sangat banyak. Jadi kita perlu hanya titik ujung-ujungnya. Jadi kita buat tabelnya yang tidak terlalu banyak seperti contoh pertama, cuma ujung-ujungnya aja. Batas domain terendahnya di sini adalah negatif 1 dan batas atasnya adalah 3. Untuk x negatif 1, kita substitusikan dalam 2x plus 1, yaitu 2 kali negatif 1 adalah negatif 2 ditambah 1 sama dengan negatif 1. Untuk x sama dengan 3 juga disubstitusikan. 2 dikali 3 sama dengan 6 ditambah 1 sama dengan 7. Maka koordinat titiknya adalah negatif 1, negatif 1 dan 3,7. Lalu kita buat titiknya yaitu negatif 1, negatif 1. Dan yang kedua adalah titik 3,7. Nah, untuk titik 3,7 kita lihat di domainnya. Di sini domainnya tidak ada sama dengan 3, jadi 3-nya itu tidak masuk, cuma sebagai batas. Jadi untuk titiknya kita buat titik dengan lubang, berbeda dengan titik negatif 1, negatif 1. Untuk titik negatif 1, negatif 1 itu interval tertutup, sedangkan untuk titik 3,7 itu interval terbuka. Setelah itu kita tarik garis. Maka setiap titik yang dilalui oleh garis ini itu adalah titik penyelesaian dari fungsi dari contoh kedua ini. Nah, bedanya seperti itu. Untuk bilangan real itu berupa garis, sedangkan untuk bilangan bulat itu berupa titik-titik aja. Yang selanjutnya yaitu fungsi nonlinear. Fungsi nonlinear merupakan hubungan sistematis antara satu variabel dengan variabel lainnya yang membentuk garis lengkung. Secara umum disebut fungsi nonlinear yang meliputi pertama fungsi kubik dan yang kedua fungsi kuadrat. Fungsi kubik adalah fungsi dengan pangkat 3. Bentuk umumnya adalah fx sama dengan ax pangkat 3 plus bx pangkat 2 plus cx plus d dengan syarat a nilainya tidak sama dengan 0. Yang kedua yaitu fungsi kuadrat. Fungsi kuadrat adalah fungsi pangkat tertinggi dari variabel adalah 2 yang bentuk umumnya adalah y sama dengan ax pangkat 2 plus bx plus c, yang mana y-nya adalah variabel terikat, x-nya adalah variabel bebas, a dan b-nya adalah koefisien dengan a tidak boleh sama dengan 0, c-nya adalah konstanta. Bentuk fungsi kuadrat yang pertama yaitu parabola, yang kedua hiperbola, yang ketiga lingkaran, yang keempat elips. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aldi Rifki Muana, NIM 220231100108. Ya, saya di sini mau menjelaskan tentang menggambarkan grafik fungsi kuadrat. Yaitu yang pertama yaitu menggambarkan dengan cara sederhana. Dan kita telah ketahui dengan menggunakan tabel X dan Y, di mana kita
bisa menentukan dulu nilai-nilai sebagai variabel bebas. Maka dengan memasukkan beberapa nilai X, kita akan memperoleh huruf Y. Misalkan Y sama dengan X pangkat 2 min 5X plus 6. Dan itu kita bisa memilih nilai-nilai terserah. Contohnya X min 1, X0, X1, X2, X3, atau X4, atau X5, atau X6. Dan sebenarnya juga itu dengan bisa kita contohnya Y12, Y6, Y2, Y0, Y0, Y2, atau Y6, atau Y12. Dan itu biasanya memakai dengan nilai-nilai yang sederhana. Ya, cara kedua untuk menggambar grafik fungsi kuadrat yaitu dengan cara matematis, yaitu menggunakan ciri-ciri yang penting. Yang pertama yaitu titik potong fungsi dengan sumbu Y pada X sama dengan 0, maka Y sama dengan D. Jadi titiknya adalah A kurung 0 D kurung. Yang kedua yaitu dengan titik potong fungsi dengan sumbu X pada Y sama dengan 0, maka kita harus mencari nilai diskriminasi atau D terlebih dahulu. Nilai diskriminasi menentukan apakah parabola vertikal memotong, menyinggung, dan atau tidak memotong maupun menyinggung sumbu X. Jika nilai D sama dengan B pangkat 2 min 4AC adalah negatif, maka tidak terdapat titik potong pada sumbu X. Dan kedua itu, jika nilai pada D sama dengan B2 min 4AC adalah positif, maka terdapat dua titik potong pada sumbu X, yaitu pada titik kurung X1 0 dan X2 titik 0. Jika nilai D sama dengan B2 min 4AC adalah 0, maka terdapat satu titik potong dengan sumbu X. Selanjutnya untuk mencari titik puncak. Titik puncak yaitu titik di mana arah dari grafik fungsi kuadrat berbalik kembali ke arah semua. Rumusnya X, Y sama dengan min B per 2A min B kuadrat min 4AC per 4A. Selanjutnya yaitu mencari sumbu simetris. Sumbu simetris adalah sumbu yang membagi atau membelah dua grafik fungsi kuadrat menjadi dua bagian yang sama besar. Rumusnya yaitu X sama dengan min B per 2A. Selanjutnya ada contoh, yaitu gambarkan grafik fungsi Y sama dengan X kuadrat min 5X plus 6. Yang pertama kita mencari titik potong fungsi dengan sumbu Y. Pada X sama dengan 0, maka Y sama dengan 6. Jadi titik koordinatnya adalah A 0,6. Yang kedua, mencari titik potong fungsi dengan sumbu X pada Y sama dengan 0. B sama dengan B kuadrat min 4AC sama dengan min 5 kuadrat min 4 kali 1 kali 6 sama dengan 25 min 24, yaitu hasilnya 1. Karena B-nya hasilnya 1, yaitu lebih besar dari 0, maka terdapat dua buah titik potong dengan sumbu X. X1 di sini hasilnya 3, jadi titiknya B1 yaitu 3,0, dan X2 hasilnya yaitu 2. Jadi titiknya B2 yaitu 2,0. Yang ketiga, mencari titik puncak. X, Y sama dengan min B per 2A min B kuadrat min 4AC per 4A sama dengan 5 per 2, min 1 per 4. Jadi X-nya 5 per 2 dan Y-nya min 1 per 4. Yang keempat, itu mencari sumbu simetri. X sama dengan min B per 2A sama dengan 5 per 2. Dan di sini udah ada grafik dari soal tadi. Fungsi eksponensial. Fungsi yang variabel bebasnya merupakan pangkat dari suatu konstanta bukan 0. Bentuk umumnya Y sama dengan Pi pangkat X. N lebih dari 0. Fungsi logaritmik. Fungsi balik dari fungsi eksponensial.
variabel bebasnya merupakan bilangan logaritmik. Bentuk umumnya Y sama dengan pi log X. Fungsi trigonometrik dan hiperbolik. Fungsi yang variabel bebasnya merupakan bilangan-bilangan geometrik. Persamaan trigonometrik Y sama dengan sin X. Persamaan hiperbolik Y sama dengan arc cos X. Penggal. Penggal sebuah kurva adalah titik-titik potong kurva tersebut pada sumbu koordinat. Penggal pada sumbu X dapat dicari dengan memisalkan Y sama dengan 0. Berlaku sebaliknya. Contoh, Y sama dengan 16 min 8X plus X pangkat 2. Penggal pada sumbu X di mana Y sama dengan 0 dengan hasil X sama dengan 4. Penggal pada sumbu Y di mana X sama dengan 0 dengan hasil Y sama dengan 16. Di sini saya akan menjelaskan tentang simetri. Simetri mempunyai pengertian tersendiri, ada dua, yakni pertama, dua buah titik dikatakan simetrik terhadap sebuah garis apabila garis tersebut berjarak sama dengan kedua titik tadi dan tegak lurus terhadap segmen garis yang menghubungkannya. Penjelasan kedua yakni dua titik dikatakan simetrik terhadap titik ketiga apabila titik ketiga ini terletak di tengah segmen garis yang menghubungkan kedua titik tadi. Di sini ada sebuah gambar yang yakni titik X dan Y yang adalah simetrik terhadap titik. Di sini ada tiga gambar. Yang pertama yang menjelaskan tentang titik X dan min Y sehubungan dengan sumbu X. Menjelaskan bahwa garis yang tadi, garis tersebut berjajar sama dengan sumbu X, jadi sejajar. Yang kedua, min X dan Y sehubungan dengan sumbu Y. Titik tersebut sejajar dengan titik Y atau berjajar dengan sumbu Y. Yang ketiga, min X dan min Y sehubungan titik pangkal, di mana garis tersebut memotong di antara sumbu X dan Y berada di tengah-tengah titik koordinat 0. Di sini ada gambar lagi, yakni kurva dari suatu persamaan f x y sama dengan 0 adalah simetrik terhadap gambar pertama. Bisa menjadi gambar tersebut jika karena sumbu x, jika f x y sama dengan f x min y sama dengan 0. Gambar kedua terjadi jika sumbu y, jika f x y sama dengan f min x dan y sama dengan 0. Gambar ketiga, titik pangkal jika f x y sama dengan f x min x dan min y sama dengan 0. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Farid Bagus Prasetyo dari kelas B. Dalam video ini saya akan menjelaskan tentang perpanjangan, asimtot, dan yang faktorisasi. Yang pertama, perpanjangan. Perpanjangan menjelaskan apakah ujung-ujung sebuah kurva dapat terus-menerus diperpanjang sampai kata 3, dalam artian tidak terdapat batas perpanjangan, ataupun dapat diperpanjang sampai nilai X atau Y tertentu. Dan yang kedua adalah asimtot. Asimtot dibagi menjadi 4 poin. Poin yang pertama yaitu asimtot adalah suatu kurva garis lurus yang jaraknya semakin dan semakin dekat dengan salah satu ujung kurva tersebut. Poin yang kedua, jarak tersebut tidak akan menjadi 0
poin yang ketiga tidak akan menjadi perpotongan antara garis lurus dan kurva. Dan poin yang terakhir atau poin yang keempat adalah penyelidikan asimtot berguna untuk mengetahui pola kelengkapan kurva yang akan digambarkan pada kurva berikut ini. Ini adalah contoh gambar kurva asimtot. Yang terakhir adalah faktorisasi. Faktorisasi fungsi maksudnya ialah menguraikan ruas utama fungsi tersebut menjadi bentuk perkalian ruas-ruas utama dari dua fungsi yang lebih kecil. Berikut adalah contoh rumus dari faktorisasi. F buka kurung X, Y tutup kurung sama dengan G buka kurung X, Y dikali H buka kurung X, Y tutup kurung persamaan 2X kuadrat min X, Y min Y kuadrat sama dengan 0. Faktorisasi persamaan di atas menghasilkan buka kurung X min Y tutup kurung buka kurung 2X plus Y sama dengan 0. Berikut adalah penjelasan saya tentang perpanjangan, asimtot, dan faktorisasi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.